Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sudah lama ya nggak berjumpa? Hampir 3 bulan kalian nggak belajar matematika minatan. Gimana rasanya? Kayaknya seneng ya? Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat atas kenaikan kelas kalian di kelas 11. Karena kalian sudah kelas 11, maka kalian harus lebih rajin lagi dalam belajarnya. Oh ya, sebelum kita masuk ke materi inti ini, kita akan membahas sedikit materi review pelajaran kelas 10 yang belum sempat kalian pelajari. Maka dari itu, yuk tonton sama-sama video ini. Mari kita review sejenak mengenai materi trigonometri dasar yang harusnya kalian pelajari di kelas 10. Nah, bocoran ya. Di kelas 11 ini, di semester 1 ini, kita akan full belajar tentang trigonometri. Maka dari itu, kita harus paham dulu tentang trigonometri dasar. Harusnya kalian belajar trigonometri dasar di kelas 10. Cuma karena pandemi ini, kan kalian belajar trigonometrinya nggak tuntas ya babnya. Jadi, kita akan tuntaskan sembari di review aja. Kita bakal review materi trigonometri kelas 10 itu sembari jalan per pertemuan. Jadi kita nggak akan review sekaligus materi kelas 10 itu, tapi kita akan review bagian-bagian yang memang dibutuhkan untuk materi kelas 11 yang akan kita pelajari di pertemuan itu. Sebagai contoh nih ya, misalkan hari ini kan kita mau belajar persamaan trigonometri. Di situ kita bakal butuh yang namanya nilai sudut istimewa trigonometri. Makanya hari ini kita bakal review tentang nilai sudut istimewa trigonometri. Nah, ini ya. Nah, di sini ada tabel nilai sudut istimewa trigonometri. Banyak ya. Kayaknya susah kalau dihafalkan. Sebenarnya ada cara cepat untuk mengetahui nilai sudut istimewa trigonometri. Itu pakai jari tangan. Tapi saya akan memberikan cara itu di lain waktu. Untuk sekarang kita gunakan tabel ini aja dulu biar lebih gampang. Karena dengan jari tangan itu pun cukup memakan waktu untuk memahaminya. Oke. Jadi sekarang kita gunakan tabel ini dulu. Nah, ini buat apa sih? Ini gunanya untuk mengetahui nilai-nilai sudut istimewa yang ada di trigonometri. Sudut istimewa itu adalah nilai yang sudah ditentukan. Jadi nggak perlu kita hitung lagi. Kayak di sini nih. Ini kan ada fungsi trigonometrinya ya. Ada sin, ada cos, ada tan, ada kosek, ada sekan, ada kotangan. Nah ini yang atas ini nih, yang 0 derajat, 30, 45, 60, 90, dan seterusnya. Ini adalah sudut-sudut istimewa di trigonometri. Nah ini apa nih yang satu nih? 1, 2, 3, 4. Ini namanya kuadran. Nah kuadran ini juga bakal kita gunakan nanti di materi kelas 11. Tapi kita akan review tentang kuadran ini di pertemuan-pertemuan nanti selanjutnya. Oke. Nah, yang bawah ini pun juga sama. Ini juga sudut, tapi ini dalam bentuk radian. Makanya dia pakai pi. Masih ingat kan ya? Pi sempat kita pelajari di materi kelas 10 kemarin. Ingat, pi itu nilainya 180 derajat. Jadi ini 180 dibagi 6, 30 derajat. Jadi sama aja ini, sama-sama sudut. Nah, cara bacanya gimana sih? Misalkan ya, nanti di soal atau tugas ada pertanyaan, nilai sin berapa sih yang hasilnya setengah itu sama aja kayak sin berapa sih gitu ya. Jadi kita lihat nih, di baris sin yang nilainya setengah adalah 30 derajat. Jadi nilai sin yang hasilnya setengah adalah sin 30 derajat. Misalkan lagi, kalau misalkan cos berapa sih yang hasilnya 0? Lihat di baris cos, di sini 0, berarti dia sejajarnya sama sudut 90 derajat. Jadi cos yang hasilnya 0 adalah cos 90 derajat. Terus tan berapa sih yang hasilnya akar 3? Tan yang hasilnya akar 3 itu adalah tan 60. Pak, tapi di sini nih, di tabel ini ada juga nih Pak yang hasilnya akar 3. Ternyata tan 240 juga hasilnya akar 3. Nah, karena hasilnya sama, jadi kalian cukup pilih salah satu aja nanti. Kalau misalkan ada pertanyaan yang diminta nilai tan berapa yang hasilnya akar 3. Jadi kalian cukup pilih salah satu aja, mau 60 atau mau 240 gitu ya. Nah, reviewnya cukup sampai sini dulu. Sekarang kalian bisa lanjut materi inti. Materi intinya ada di Google Form yang saya berikan di Google Classroom. Nah, untuk nilai sudut istimewa ini juga akan saya upload di Google Classroom. Jadi setelah video ini, nanti di bawahnya ada
file nilai sudut istimewa trigonometri ini. Ini kalian gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas kita hari ini. Oke, bisa dipahami ya? Saya rasa cukup sekian reviewnya. Silakan move ke materi inti kita di kelas 11 yang ada di Google Classroom.